Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Saya ganti background dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Dari sini ada Kak Agus Sisda, Kak Cahyo, Kak Karya Astawa, Kak Naharudin. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Oke, berkaitan dengan pertemuan pada pagi hari ini, kita akan adakan briefing ya. Briefing seleksi kompetensi P3K tahap 2, khususnya untuk Pranata Komputer. Oke, tampilkan slide. Saya akan share screen ya. Oke, semoga teman-teman sehat semuanya ya dan siap untuk ikut seleksi P3K tahap 2 yang akan diselenggarakan tanggal 17 April nanti. Oke, sudah lihat semua ya untuk share screen-nya. Jadi untuk seleksi kompetensi P3K tahap 2 ini akan dimulai tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2025. Jadi teman-teman semuanya masih ada sisa waktu 11 hari lagi. Silakan bisa dipelajari untuk materi-materi dan latihan soalnya. Di sini sebagai informasi aja, jadi ketika teman-teman nanti mengerjakan seleksi kompetensi P3K, ini ada 4 jenis soal yang diujikan, yaitu manajerial, sosial kultural, kemudian teknis, dan wawancara. Untuk manajerial, ini jumlah soalnya 25 soal. Kemudian untuk skornya itu range 1 sampai 4 dengan skor maksimal 100. Kemudian sosial kultural 20 soal untuk nilainya range antara 1 sampai 4 dengan skor maksimal 80. Kemudian untuk teknis jumlah soal 90, nilainya 5 jika benar, kemudian skor maksimal 450. Kemudian untuk waktu soal manajerial, sosial, kultural, dan teknis ini digabung jadi satu sebanyak 120 menit. Kemudian untuk soal wawancara ini jumlah soalnya 10, skornya range antara 1 sampai 4, jumlah skor maksimalnya 40 dan waktu yang dibutuhkan adalah 10 menit. Nah, dari sini silakan teman-teman atur strateginya bagaimana cara untuk efisiensinya. Biasanya kalau saya ini merekomendasikan ketika teman-teman mengerjakan ini sesuai urutan aja mulai dari manajerial, sosial kultural baru teknis. Kemudian untuk soal ketika teman-teman mengerjakan ya, teman-teman dibagi menjadi 3 jenis soal. Yang pertama, soal yang sudah tahu, sudah pasti jawabannya dan benar, ini teman-teman kerjakan dalam waktu 30 detik.
maksimal 30 detik. Kemudian tipe soal berikutnya adalah soal yang ketika teman-teman baca satu kali, tetapi jawabannya masih ragu-ragu. Nah, ini tipe soal B. Katakanlah tipe soal B. Nah, tipe soal B ini ketika jawabannya masih ragu-ragu, langsung aja teman-teman tetap jawab, tetapi di kertas kertas coret-coretan itu teman-teman tandai nomor berapa. Kemudian ada tipe soal C di mana ketika teman-teman membaca soal itu teman-teman blank sama sekali blank ya nggak tahu jawabannya. Nah untuk soal tipe C ini teman-teman jangan diulang-ulang membacanya, tetapi cukup ditandai aja, tetap dikosongi dan ditandai nomor berapa. Nah kalau misalkan teman-teman mengerjakan soal ini kan 120 menit ya, 120 menit dari berapa? 135 soal. Berarti masing-masing soal adalah 50 detik. Nah, karena masing-masing soal 50 detik, tadi kan saya bilang kerjakan 30 detik semua. Karena apa? Karena nanti sisa waktu yang ada itu untuk mengerjakan tipe soal C dan tipe soal B. Tipe soal C itu yang teman-teman masih blank sama sekali, dan tipe soal B ini teman-teman yang jawabannya masih ragu-ragu. Nah, kira-kira seperti itu untuk manajemen ketika teman-teman mengerjakan soalnya. Kemudian ini adalah kisi-kisi tahap satu kemarin. Saya yakin kisi-kisinya sama ya. Jadi untuk peranata komputer ahli pertama, ini mulai dari manajemen layanan TI, pengelolaan data, manajemen risiko, kemudian infrastruktur TI dan sistem jaringan komputer. Kemudian yang kelima, sistem informasi, pengolahan data, dan area TI khusus. Nah, di sini teman-teman ya, berdasarkan pengalaman yang ada, silakan dipelajari semua teman-teman. Modul-modul yang ada di BPS yang sudah saya share di baschannel.online. Karena apa? Meskipun nanti ya ada IT Enterprise, kemudian audit TI ini kan nggak ada. Tetapi di modul BPS ada. Nah ini soalnya itu juga tetap keluar teman-teman. Baik itu soal audit maupun soal IT Enterprise. Itu tetap keluar. Jadi silakan dipelajari semuanya saja. Kemudian untuk yang prakom terampil, di sini kan ada 3 poin ya, 3 poin. Tetapi kalau di total ada 6, mulai dari pengelolaan data, infrastruktur TI, dan sistem jaringan komputer, kemudian sistem informasi, pengolahan data, dan area TI khusus. Nah ini eh, teman-teman pelajari semua modul yang ada di BPS. Nah, berikutnya, bagaimana tips belajarnya? Untuk tips belajarnya, teman-teman, seperti yang saya sampaikan tadi, pelajari semua yang ada di modul BPS. Ini berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, baik itu SKB Pranata Komputer maupun P3K Pranata Komputer tahap satu, itu semua modul itu keluar, termasuk IT Enterprise dan IT Audit untuk Prakom ahli pertama. Kemudian teman-teman pelajari kumpulan FR. Nah, di sini saya akan share kumpulan FR-nya ya setelah ini. Jadi Bang, soal untuk P3K tahap satu, kemudian SKB CPNS Pranata Komputer tahun 2024 dan P3K tahap 2 ini sama teman-teman. Bang, soalnya sama. Jadi baik itu nanti FR pada SKB Pranata Komputer
yang CPNS 2024 maupun P3K tahap satu ini bank soalnya sama sehingga silakan teman-teman pelajari semuanya. Saya akan tampilkan bank soalnya teman-teman, bank soal FR ya, FR yang kemarin ya. Sebentar, bank soalnya kemarin sudah. Oh, ini saya tampilkan teman-teman. Ini contoh yang Prakom terampil dulu. Di sini, ini screenshot ya, 16 Desember. Nah, ini menghitung jumlah host, kemudian urutan warna kabel, kabel cross menghubungkan apa, insiden, problem, GIS banyak dan ini teman-teman, silakan bisa dilihat di sini. Hmm, Kemudian ini teman-teman bisa dipelajari. Nah, ini beberapa ringkasannya. Proses mengambil data yang tersimpan dalam basis data atau sistem informasi. Ini pencarian data. Kemudian diagram arsitektur adalah apa? Ini sudah ada sedikit ringkasannya, teman-teman. Nah, ini metode prototype UX design adalah apa gitu. Transforma, transformasi spesial, paket loss itu apa? Kemudian model flowchart, kemudian ada alat perancangan sistem, kemudian jumlah pixel per sentimeter itu definisi dari apa, tahapan metode Luther ini apa. Ini sudah ada teman-teman ringkasannya, silakan bisa dipelajari ya. Nah, seperti ini teman-teman, silakan bisa dipelajari cukup banyak. Ini ada berapa soal? Nah, ini FR yang tahun kemarin ya, P3K tahap satu dan SKB CPNS Pranata Komputer. Ini nanti di-share ya materinya ya, jangan khawatir. Nah, itu sudah dipelajari semua modul-modulnya teman-teman. Untuk yang modul dari BPS ini harapan saya teman-teman sudah dipelajari semua ya. Karena itu akan keluar teman-teman. Percaya nggak percaya itu akan keluar. Silakan dipelajari dulu untuk modulnya, kemudian latihan-latihan soalnya dan belajar FR-nya. Seperti itu. Kemudian saya tampilkan yang prakom ahli pertama ya. Prakom ahli pertama. Ini, ini teman-teman. Nah, ini
Itu aja yang saya ingat gitu ya misalkan ya. Sisanya itu soal-soal yang diksinya belum pernah ada kita bahas di grup, tapi sebenarnya ada di modul BPS. Banyak studi kasusnya, contoh jika kamu seorang manajer proyek IT. Nah, seperti ini teman-teman. Ini FR ya, ini FR-nya seperti ini. Silakan nanti bisa dipelajari teman-teman. Lumayan banyak. Kemudian untuk teman-teman semuanya yang eh, pembahasan masing-masing materi itu sudah ada rekamannya ya. Silakan bisa dipelajari di Google Classroom. Jadi untuk rekamannya itu sudah ada, jadi tinggal diputar ulang aja yang ada di Google Classroom. Saya lihatkan dulu Classroom. Mungkin ada yang ditanyakan dulu teman-teman sambil menunggu ini Google Classroom-nya keluar. Silakan bisa di kolom chat bisa ajukan pertanyaannya. Hmm, Rekaman Zoom meeting. Coba yang rekaman Zoom. Nah ini sudah ada. Saya cek. Nah, nanti bisa dilihat ya, ini pertemuannya ada 6 pertemuan. Silakan bisa dilihat-lihat. Ini ada Zoom meeting dan ininya materinya, teman-teman. Silakan bisa dipelajari. Oke, mungkin itu dulu sebagai pengantar pertemuan pada pagi hari ini. Silakan bagi yang ingin bertanya, kami persilahkan. Silakan bisa raise hand maupun bisa ajukan pertanyaan di kolom chat. Jadi persiapan ya teman-teman ya di tanggal 17 nanti ini kalau tidak ada perubahan jadwal teman-teman semuanya ada penjadwalan untuk tes P3K tahap 2. Mungkin ada yang tanggal 17 sudah ada yang tes atau mungkin di awal bulan Mei itu masih ada yang tes. Tetapi kita
jadwal tersebut itu tergantung penjadwalan dari pihak BKN. Jadi masing-masing instansi itu mendapatkan jadwal yang berbeda-beda. Seperti itu. Oke, ini dari Kak Naharudin. Bertanya, tahap 2 ini ada tes praktek nggak Pak? Nggak ada, semuanya CAT, nggak ada praktek. Kecuali mungkin yang ini ya, untuk instansi pusat ya. Instansi pusat, kalau kemarin untuk yang Kemenkes itu nggak ada. Biasanya ada, sekarang nggak ada. Tetapi untuk yang Kemenak itu ada. Kemenak itu ada tes praktek, kemudian ada wawancara, dan lain sebagainya lah. Termasuk hafalan doa-doa itu ada untuk yang Kemenak. Nah ini tinggal cek masing-masing instansi. Tetapi untuk yang Pemda itu nggak ada. Kalau Pemda itu 100% CAT. Ada yang ditanyakan lagi? Oke, Kak Karya Astawa, silakan bisa bertanya langsung. Selamat sore Kak Bas. Ya, siap. Izin Kak Bas mau bertanya sedikit. Ini terkait apa namanya peraturan P3K tahap 2 ya. Nah, kan masih apa ya namanya belum apa ya belum lengkap gitu ya, belum pasti. Nah, Iya, belum misalkan pasti. nih Kak Bas, misalkan kalau kita nggak lulus nih, apakah nantinya dijadikan paruh waktu atau gimana tuh Kak Bas? Itu aja Oke, sih Kak Bas. siap. Ini berdasarkan peraturan yang saya baca ya, mekanisme pengangkatan P3K. Jadi untuk P3K tahap 2 maupun P3K tahap 1 yang belum lulus itu akan dimasukkan dalam database. Ah, dimasukkan dalam database ini kalau misalkan yang P3K tahap 2 ini masih ada formasi, maka bisa mengisi formasi. Tetapi yang sudah tidak ada formasi, maka akan diusulkan menjadi P3K paruh waktu. Itu informasi yang saya dapat seperti itu. Jadi jawabannya tergantung pada formasi yang ada di instansi masing-masing. Apakah masih ada sisa formasi atau sudah formasinya sudah terisi. Kalau formasinya sudah terisi ya akan diusulkan dalam P3K paruh waktu. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Kak Karya? Cukup Kak Bas. Gimana? Sudah cukup atau mau menanyakan kapan paruh waktu diangkat jadi penuh waktu? Kalau izin Kak Bas, kalau di apa namanya di Bunda saya, kalau formasi kan masih disediakan ke. Nah, misalkan apa namanya nanti kalau nggak lulus kan saya masih peraturannya karena belum jelas kan saya nggak tahu gitu kan Kak Bas. Ini karena masalah apa ya namanya tadi itu ya, masalah peraturan. Saya masih belum baca-baca lengkapnya. Nanti kalau apa namanya kalau di Pemda saya kan masih ada formasi nih. Kalau lulus, apakah masuk ke formasinya atau bagaimana? Karena kan tahap 1 yang nggak lulus jadi P3K paruh waktu ya kalau Pak Bas Iya ya. betul. Heeh. Nah Jadi itu. kalau Nah, di tahap 2 masih ada formasi ya nanti bisa langsung mengisi P3K penuh waktu. oke siap Pak Bas. Iya, Itu aja sih Pak Bas. Terima kasih oke. Pak Bas. Ya, ya syukurlah kalau misalkan di sana masih ada formasi ya teman-teman ya, karena kebanyakan itu Pemda itu
untuk P3K tahap 2 formasinya sudah banyak yang terisi gitu. Jadi masih ya sedikit sekali yang formasi kosong. Jadi beruntung kalau misalkan di sana masih ada formasi P3K tahap 2-nya seperti itu. Karena kalau misalkan kita berkaca pada P3K paruh waktu, kemudian diangkat menjadi penuh waktu, tentunya ini kan ada antrian, teman-teman. Ada antrian. Antriannya apa? Ya menunggu menunggu peta jabatannya kosong dulu. Misalkan nih Pranata Komputer ya. Kita studi kasus saja Pranata Komputer. Kalau misalkan Pranata Komputernya ada yang pensiun atau ada yang promosi jadi struktural. Nah, itu kan baru kosong. Nah, ketika itu kosong baru diangkat yang Pranata Komputer dari P3K paruh waktu. Jadi prosesnya berjenjang. Tidak serta-merta misalkan tahun ini 500 yang pensiun gitu, yang diangkat 500 500 dari semua formasi itu nggak bisa, tetapi 500 itu yang kosong dari mana? Kalau misalkan oh yang 200 dari guru, yang 200 lagi dari nakes, kemudian yang 100 dari teknis. Nah, ini nanti teknis itu yang kosong teknis yang apa gitu. Baik itu mungkin yang staff nanti pun diambil dari penata layanan operasional atau pengelola layanan operasional atau operator layanan operasional. Seperti itu. Nanti yang bagian IT, staf bagian IT itu ada berapa gitu. Nanti baru bisa diambil. Jadi sangat rigid sekali ketika mau ada pengangkatan P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Guru pun juga seperti itu. Ini yang pensiun guru apa? Guru SD, guru SMP, mapel apa gitu. Fisika, kimia, biologi atau misalkan guru penjas. Jadi sangat rigid sekali ketika nanti P3K paruh waktu menjadi penuh waktu. Ini yang pensiun yang mana? Yang kosong itu yang mana? Dari Kak Naharudin. Izin Pak, kalau materi keamanan jaringan itu di skip ya di tahap 2. Misal jenis-jenis virus dan lain-lain. Itu tetap muncul kok. Jadi meskipun di kisi-kisinya nggak ada, tetap nanti akan muncul. Kalau misalkan keamanan jaringan itu juga bisa masuk dalam manajemen risiko, itu juga bisa kalau di Prakom ahli pertama. Kemudian Kak Agus Sisda, tahap 2 itu ada passing grade-nya enggak Pak? Kalau tahap satu setauku perankingan. Iya, tahap satu itu perankingan. Tahap 2 sampai detik ini belum ada regulasinya. Seharusnya kalau misalkan P3K itu tujuannya untuk mengentaskan honorer yang ada, harusnya ya nggak ada passing grade harusnya. Tetapi sampai detik ini belum ada peraturan mengenai hal tersebut. Idealnya sih nggak ada ya teman-teman ya. Adanya aturan passing grade itu waktu dulu pengenaan untuk P3K dari jalur umum, di mana yang dari pelamar dari swasta itu bisa masuk. Tetapi setelah adanya P3K khusus ini nggak ada sistem passing grade seperti itu. Adanya perenggingan. Ada yang ditanyakan lagi, mumpung kita masih bisa diskusi bersama. Ayo silakan, mumpung masih bisa tanya-tanya. Nanti teman-teman persiapan masih ada waktu 11 hari lagi untuk belajar.
Kemudian untuk yang ini ya P3K ya. Jadi P3K untuk Pranata Komputer ini teman-teman semuanya untuk yang Prakom ahli pertama ya dapat skor untuk yang teknis ya. Teknis itu dapat skor 270 itu sudah bagus ya teman-teman ya. Jadi jangan di-compare dengan jabatan yang lain. Terutama kayak jabatan pelaksana ya, pelaksana kayak penata layanan operasional, pengelola layanan operasional, mereka bisa dapat skor 300 lebih atau ada yang 350. Itu biasa teman-teman. Tetapi untuk yang Pranata Komputer ahli pertama itu dapat skor 270 itu sudah hebat. Kemudian untuk Prakom terampil dapat skor 300 untuk yang teknis itu juga sudah hebat. Jadi jangan di-compare dengan jabatan yang lain. Seperti itu. Rata-rata nanti untuk P3K teknis untuk yang Prakom ahli pertama itu rata-rata nanti dapat skor sekitar 200 210 itu rata-rata dapat skor segitu. Untuk yang Prakom terampil itu rata-rata dapat skor 250. Seperti itu. Jadi yang ikut bimbel itu biasanya 270 untuk yang prakom ahli dan 300 untuk prakom terampil. Biasanya di range seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi. Ayo silahkan mumpung masih bisa tanya-tanya. Jadi memang untuk P3K tahap 2 ini memang sedikit ya teman-teman ya. Ini memang kelas spesial yang pesertanya itu memang sedikit. Dari yang P3 ke tahap 2 untuk yang penata layanan operasional, operator, dan pengelola layanan operasional juga sedikit. Tetapi untuk yang Pranata Komputer itu memang sedikit sekali Pemda yang masih buka di tahap tahap kedua. Oke, Kak Narudin, apakah ada perbandingan soal terampil dan ahli pertama ya Pak? Infonya kalau terampil lebih kepada teknis, sedangkan ahli pertama lebih banyak ke manajerial. Perbandingannya gini, asumsinya seperti ini. Jadi untuk yang prakom ahli pertama itu asumsinya untuk komputer itu komputer server, kemudian untuk jaringan juga jaringan kayak access point gitu ya. Untuk levelnya itu sebagai administrator, database juga sama administrator. Tetapi untuk yang terampil itu levelnya adalah level user atau teknisi. Jadi kalau untuk soal-soal kayak perangkat keras itu perangkat komputer dari sisi end user atau pengguna akhir. Kemudian untuk misalkan ya untuk hardware ya, hardware itu kalau yang Prakom ahli pertama yang ditanyakan adalah hardware server dan teknologinya. Misalkan teknologi RAID 0, RAID 1, kemudian ada teknologi hard disk cache, kemudian ada file system untuk OS server itu apa. Tetapi untuk yang Prakom terampil itu dari sisi user, misalkan kayak printer, kayak misalkan komputer yang tidak bisa booting dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi lebih ke sisi usernya. Kemudian untuk database, database itu DDL, DML untuk yang prakom terampil. Tetapi untuk yang prakom ahli nanti ada optimalisasi kinerja database, kemudian nanti ada eh, pengaturan untuk
user ya. Jadi nanti ada yang untuk mengangkat hak akses, kemudian untuk menurunkan hak akses itu apa. Itu nanti bisa nanti teman-teman dipelajari untuk FR-nya yang tadi saya share. Nanti akan saya share di grup ya untuk FR-nya. Seperti itu. Itu bisa jadi panduan teman-teman ketika belajar nanti. Kemudian Kak Hanindyo untuk referensi soal apa sama dengan tahap satu FR contohnya. Iya, jadi prediksi saya karena ini ada efisiensi anggaran, ini pemerintah tidak lagi menambahkan bank soalnya teman-teman. Saya yakin sama. Sama dengan P3K tahap satu maupun FR yang ada di SKB Pranata Komputer tahun 2024. Ini saya share di grup WA aja ya teman-teman ya. Oke, untuk yang terampil. Nih, sudah saya share ya di grup WA. Silakan nanti bisa dicek FR-FR soalnya sebagai panduan teman-teman belajar. Oke, silakan ada yang ditanyakan lagi. Silakan ada yang ditanyakan teman-teman. Sebentar ya, 3 menit dulu kita break.
Kita lanjut lagi teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Hanindyo. Apa kita bisa tahu Pak siapa yang mendaftar di instansi kita? Jadi untuk bisa tahu ini di menu admin ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman punya kenalan yang ada di BKPSDM atau di BKD, silakan bisa menanyakan hal tersebut teman-teman. Tetapi menanyakan tidak secara resmi ya. Jadi nggak datang ke situ ya nanti nggak dilayani. Tetapi teman-teman kalau misalkan punya kenalan secara personal, silakan ditanyakan aja. Mas, di formasiku ada yang daftar itu ada berapa? Nanti biasanya tahu teman-teman. Di tempat saya kan ada ya, misalkan punya kenalan ya di BKD gitu ya. Itu bisa ketahuan. Oh, si A nanti pesaingnya sama siapa, itu bisa ketahuan. Seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Silahkan untuk ini ya teman-teman ya, waktunya masih 11 hari lagi. Teman-teman punya kesempatan untuk belajar, dioptimalkan lah. Karena apa? Karena menurut saya seperti ini teman-teman. Meskipun nanti ya, ini kalau misalkan apes-apesnya jadi P3K paruh waktu. Nah, tentunya nanti nilainya itu akan di ranking juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman meskipun sama-sama P3K paruh waktu, kalau nilainya di bawah ya nanti prioritas untuk diangkat juga yang terakhir. Tetapi kalau misalkan teman-teman punya nilai yang bagus ketika ada formasi Pranata komputer yang kosong, ya bisa dipertimbangkan untuk naik jadi P3K penuh waktu dapat prioritas. Seperti itu. Jadi tolong untuk diperhatikan meskipun formasinya belum ada dan peluangnya untuk jadi P3K paruh waktu, tetap teman-teman carilah skor yang paling baik, yang paling tinggi sebagai bahan pertimbangan teman-teman untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu dengan cepat. Seperti itu. Ini kalau misalkan saya melihat ya, keuangan Pemda ini sekarang itu benar-benar menipis sekali teman-teman. Di tempat kami pun sudah ada refocusing jilid kedua. Jadi jilid pertama itu sudah dipangkas, sekarang itu dipangkas lagi. Yang kedua ini 42 M. Dan masing-masing OPD di tempat kami sendiri BKT itu 17% dari 42 M. Ya cukup lumayan lah di situlah. 10% aja 4 M ya teman-teman ya. Apalagi 17 persennya dari 42 M. Seperti itu ya sekitar berapa ya. Satu empat empat tiga berarti sekitar 8 lah, 7, sekian M. Seperti itu dipangkas anggarannya. Ya kalau menurut saya selagi ini ada peluang, silakan teman-teman manfaatkan dengan baik. Karena apa? Karena saya yakin tahun-tahun ke depan itu sudah nggak ada seleksi lagi, teman-teman. Paling tidak 2 sampai 3 tahun ke depan itu nggak ada seleksi lagi. Karena apa? Ya karena nanti sudah ini ya teman-teman ya, anggaran itu sudah terbatas. Kemudian dengan adanya teknologi, sekarang nggak perlu banyak-banyak banget untuk penerimaan pegawai. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan lagi teman-teman? Silakan, ayo silakan bertanya teman-teman daripada nanti ketika
eh, teman-teman sudah tes pada bingung, kemudian ada gosip yang kemarin kayak ada eh, pengangkatan P3 ke tahap 1 itu aja mundur ya. Kemudian demo lagi bisa maju di bulan Oktober nanti seperti itu. Oke, ini ada yang izin live, silakan Kak Agus. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, mungkin cukup sekian pertemuan pada pagi hari ini. Memang kita hanya membahas briefing, jadi semoga teman-teman ya dengan adanya briefing ini ya sebagai panduan teman-teman untuk belajar. Jadi modulnya itu sudah lengkap, sudah banyak rekaman Zoom meeting, pembahasan materi dan pembahasan soal itu sudah ada. Saya sudah tunjukkan ya dari pertemuan 1 sampai pertemuan 6 itu sudah ada. Silakan bisa dipelajari. Kemudian ini Kak Hanintio bertanya, nah itu kemungkinannya gimana Pak tahap 2 pengangkatannya? Nah, tahap 2 ini pengangkatannya, jadi tahap 2 ini tentunya ya pengangkatan ini masih misteri ya. Yang jelas tahun depan teman-teman. Kalau tahun sekarang saya yakin kecil kemungkinan ya. Saya yakin paling cepat itu Januari 2026. Kemudian nanti dari Januari 2026 itu berbarengan juga dengan optimalisasi ya teman-teman ya. Baik yang di tahap 1, tahap 2 itu mungkin ada yang masih kosong, nanti ada optimalisasi lagi. Kemudian setelah dioptimalisasi dan tahap 2 itu sudah terisi semua, maka baru akan diusulkan untuk P3K paruh waktunya. P3K paruh waktu. Itu baru masuk database ya. Nah, dari P3K paruh waktu mungkin itu ada pemberkasan setelah P3K tahap 2 itu selesai. Seperti itu. Nah, P3K paruh waktu nanti pemberkasan ya mungkin di Januari atau di kuartal pertama lah untuk yang P3K paruh waktunya. Dan semoga teman-teman semuanya yang di sini bisa lulus ya P3K tahap 2. Karena kalau misalkan P3K paruh waktu itu juga proses untuk pengangkatan menjadi P3K penuh waktu itu juga butuh proses bertahun-tahun teman-teman. Bahkan mungkin bisa sampai lebih dari 5 tahun. Karena kalau kita melihat P3K paruh waktu itu sebagai contoh yang ada di ini ya provinsi ya itu jumlahnya hampir puluhan ribu teman-teman. Bayangkan puluhan ribu. Sementara kemampuan untuk diangkat ya kemampuan APBD itu mengangkat itu maksimal itu 1.000 teman-teman. Maksimal PNS maksimal P3K yang bisa diangkat itu kalau Pemda ya level-levelnya Pemda itu paling 1.000. Jadi kalau P3K paruh waktu ada 10.000 itu ya secara normal itu 10 tahun teman-teman. Nah itu sebagai gambaran aja lah teman-teman. Benar atau tidaknya ya itu tentunya tergantung kemampuan anggaran masing-masing daerah. Yang jelas ya rata-rata Pemda itu kemampuan anggarannya ya satu ini ya hanya 1.000 teman-teman. Misalkan dari P3K paruh waktu menjadi penuh waktu itu paling kemampuannya hanya 1.000 aja. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya tidak henti-hentinya untuk mengingatkan untuk belajar modul-modul materinya, belajar latihan soalnya, dan belajar
FR-FR yang tadi sudah saya bagikan ke teman-teman semuanya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.